Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, hari ini saya bertemu dengan Pak Haji Suryo sebagai pemilik Sabana Pakalokan. Kemudian Pak Nur Rahman. Pak Nur Rahman adalah berbisnis homemade ya. Homemade, spesialis delivery order. Ya. Dan yang ketiga adalah Pak Trias. Ya. Pak Trias ini bisnisnya adalah bakery ya. Baik, dalam kondisi seperti sekarang ini, setiap bisnis, apakah itu kuliner atau misalkan bisnis yang lainnya, dibutuhkan upaya ekstra untuk tetap survive ya. Pak Haji, bisa diceritakan Pak Haji kondisi perubahan dari sebelum pandemi ke pandemi ini, kalau boleh bicara dalam tanda petik sulit ya, sulit. Itu kesulitannya seperti apa Pak Haji? Ya, Pak Asep, pertama memang menariknya Sabana itu apa ya? Betul. Jadi kalau secara nasional memang usia udah 10 tahun lebih ya, 10 tahun, 11 tahun. Namun Sabana masuk ke Pekalongan persis baru 2 tahun, masuk Yeah. tahun 2 tahun, 2018 masih 2 tahun. Nah, perjalanan pas kebetulan kita mengalami masa bagus gitu Ya. dan mengalami juga kemarin ya pandemi sekitar Maret pekan kedua udah mulai. Nah, tapi satu hal yang menarik adalah bagaimana bicara bisnis harus survive kira-kira deh. Yeah. Apapun caranya Yeah. harus survive. Dan hanya ada dua. Yeah. Ketika bisnis itu mengalami pasang surut, Betul. yang pertama adalah kita mengurangi cost biaya-biaya, Ya. atau yang kedua kita menambah omset kira-kira itu. Nah, Betul. ketika omset tidak ditambah berarti alternatif kedua jadi kurangi biaya-biaya kira-kira itu. Nah, Iya. yang bisa dipangkas tentu itu kira-kira. Artinya ketika masa pandemi Maret, April, Mei sampai sekarang, the real memang terjadi penurunan atau tidak Pak Haji? Oh iya, Oh iya. terjadi. Betul. 40-60% itu omset turun. Iya, Itu- iya. Itu hampir semua teman-teman juga merasakan ya. Betul, betul. Tapi tadi satu hal memang kalau kami di Sabana sebisa mungkin jalan yang kedua tadi mengurangi Ya. kos-kos Mengurangi biaya ya. yang Betul. bisa dikurangi kira-kira begitu. Tapi belakangan ketika situasi makin hari kesini, COVID ini tidak kunjung berakhir, apakah terjadi kesetimbangan baru dalam pengertian Sabana bisa menemukan polanya sehingga walaupun turun tetap bisa survive? Ya alhamdulillah tadi karena kita pilih jalur yang kedua. Ya. Jalur yang kedua itu mengurangi kos-kos biaya Betul. operasional terutama ya. Betul. Dan beberapa variabel yang kita bisa kurangi, Iya. yaitu lambat laun mulai berjalan normal kira-kira. Betul, Nah, betul. itu yang kita lakukan sementara baru-baru itu. Betul. Artinya recovery-nya sudah bisa dilakukan berarti ya. Baik, saya geser ke Pak Nur Rahman. Ini bisnis Pak Nur Rahman ini agak berbeda dengan bisnis Pak Haji maupun Pak Trias ya. Jadi kalau tidak salah homemade ya. Iya, homemade. Ini bentuknya kuliner. Kuliner, ya. Bentuknya kuliner, kemudian cara penjualannya bagaimana Pak Nur Rahman? Iya, jadi yang menarik dari homemade itu yang jelas homemade itu tidak punya kitchen, nggak punya dapur, Ya, begitu. Tidak punya chef, ya, tidak punya tempat untuk produksi begitu. ya, Tetapi kami bisa menjual. betul, Alhasil bahwa prosesnya adalah kami melakukan pemberdayaan terhadap UKM. betul. Jadi produk yang sudah kami pilih kemudian kami seleksi dan tentu sesuai dengan standar homemade, Ya. non MSG, non pengawet dan Betul. harus buatan tangan ibu rumah tangga. Betul. Itu yang membedakan. Jadi kalau tadi cerita tentang pandemik ya homemade jujus ya memang kena, tetapi justru di saat pandemik homemade Ya. justru meningkat omsetnya. Oh, malah sebaliknya ya. Luar biasa ini. Iya, wallah alam. Iya. Jadi karena itu tadi operasional kita sangat kecil, Iya. karena kita tidak punya chef, tidak punya kitchen, tidak punya dapur, Betul. tidak punya apapun, sehingga kita punya hanya bagian untuk meracik, Betul. packaging. Betul. Jadi
produk sudah dari UKM, kemudian kita seleksi dari kualitas, Betul. kemudian packagingnya itu, baru kemudian kita delivery ke pesanan-pesanan. Ya, ini pebisnisnya ini Pak Nur Rahman sendiri atau berkelompok dengan yang lain? Sebetulnya istri nih yang Ya, baik. Maksud saya begini, berarti Pak Nur Rahman bersama istri Iya. buat homemade. betul. 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 Kemudian pelanggannya berarti merupakan pelanggan yang ini ya, fanatis ya. Iya. Karena dari awal sudah betul-betul merasakan tes dari Betul. sajian dari makanan yang Betul. Pak Nur Rahman dan istri ini. Betul. Dan pentingnya ini branding personal itu begitu. Oh iya. Dan Betul. cara untuk ininya dengan delivery order berarti ya? Iya, betul. Kalau dulu kita punya aplikasinya, Betul. cuman karena banyak masyarakat yang sungkan untuk mendownload aplikasi dan mungkin terlalu beban, maka akhirnya kami menggunakan WhatsApp. Jadi status begitu. Jadi malah sebaliknya ya. Malah sebaliknya, Yang lain iya. penurunan ini malah mengalami Betul. kenaikan gitu ya. Luar biasa. Saya geser ke Mas Trias. Mas Trias ini bisnisnya berbeda, yaitu bakery ya. Ya. Bakery. Pertanyaan pertama saya ini, mengalami penurunan nggak ketika ada situasi pandemi ini? Alhamdulillah setelah pandemi di bulan April ya Pak Asep sampai Betul. sekarang sama sih sebenarnya dengan Pak Nur Rahman. Betul. Kita tidak mengalami penurunan, cuma memang ada beberapa mengalami penurunan dari sisi event saja. Betul. Dari sisi event, karena memang base dari produk kita itu lebih ke B2B Pak, Mhm. di corporate company, agen dan sebagainya. Tapi Betul. ketika pandemi ini kita masih banyak revenue yang sebenarnya masih memungkinkan untuk menaikkan omset kita, Betul. terutama dari segmen market yang benar-benar sudah kita bidik dari awal, Yeah. dan kita bisa membentuk satu keloyalan customer yang akhirnya sampai saat ini alhamdulillah kita secara omset masih meningkat. Betul. Dan insya Allah kita mau buka outlet baru malah. Iya. Outlet baru. Semoga di akhir tahun lah kita sudah launching, dan dari pandemi itu malah kita nambah 6 orang karyawan. Jadi bukannya kita mengurangi karyawan, malah kita harus menambah karyawan. Karena memang base bakery itu kan konsumtif tiap hari ya, tiap hari, dan orang nyaman, ngemil dan sebagainya. Itu akhirnya Betul. menjadikan produk kita sudah dikenal kuat. Dan Pak Nurman juga bilang tadi betul, itu tergantung dengan personal brandingnya kita. Iya. Karena base saya sama istri kan alhamdulillah kita Betul. banyak kegiatan di komunitas dan sebagainya. Akhirnya Betul. itu menjadi kepercayaan bagi customer terhadap Onti Cake. Baik, ini agak aneh ya. Ini bisnis yang dilakukan oleh 3 orang pengusaha kita ini. Kalau menurut Pak Haji ini, yang mengalami penurunan ini di UMKM ini, apakah kuliner atau bakery atau yang lainnya ini penyebab utamanya apa ya? Yang awal itu kan jelas mereka tidak keluar rumah itu ya. Ya. Jadi itu yang terlihat, dan nah oleh karena itu mau tidak mau akhirnya mungkin tadi Pak Nur Rahman, Mas Trias betul peningkatan karena langsung sweet mereka deliver lebih banyak besar ya, itu. Betul. Besar. Nah ketika itu dilakukan memang terjadi peningkatan. Betul. Terjadi peningkatan. Nah karena kebetulan kami waktu karena relatif baru 2 tahunan ya. Iya. Baru 2 tahunan, dan brandingnya alhamdulillah cukup. Jadi memang kerasa di dalam itu. Tapi satu hal kita tadi varian yang lain yang kita itu kan, yang relatif varian, ada varian termasuk juga misalkan Sabana sekarang menggandeng isi apa ya itu. Iya. Ada substitusi. Ada konsumen baru ya. Betul. Ada market baru, ada peningkatan dari yang lain, varian yang lain. Nah itu Betul. jadi salah satu hal-hal yang memang di samping tadi pengurangan. Tapi satu hal Betul. kita juga tadi sepakat kita tidak pengurangan karyawan tetapi memaksimalkan. Betul. Maksudnya jam operasional itu kita set betul ya. Bagaimana itu efisiensi kira-kira gitu. Betul. Baik, ke Pak Nur Rahman. Pak Nur Rahman mungkin mengamati juga ya pebisnis di luaran sana yang hanya mengandalkan orang datang. Iya. Kira-kira penyebab yang kita dengar kan mereka omset turun dan macam-macam. Iya, Agak berbeda polanya dengan ini. Pak Haji mungkin tempatnya cukup strategis ya, dan yang Iya. dijual ini adalah kebutuhan sehari-hari. Ini Iya. kalau pengusaha di luar sana ini penyebab pokoknya apa menjadi turun gitu? Tidak sekedar turun ini, termasuk tutup gitu. Iya, justru. Jadi kalau turun
Alhamdulillah masih hidup. Ini tutup. Jadi Iya. kami kebetulan mengelola sebuah lembaga inkubasi bisnis itu. Kami ngelola ada sekitar 5 startup itu. Betul. Dari 5 itu yang tutup misalkan Bingkong Jatina, misalkan. Iya, baik. Karena tidak dikasih izin oleh Pak Bupati, misalkan. Kemudian ada pesona kuliner. Betul. Ketiga ada warung rame-rame. Itu juga tutup karena basis market kita adalah mahasiswa. Iya. Karena kampus sekarang juga pada online semua sehingga Betul. warung rame-rame dan pesona kuliner jadi tutup. Betul. Kemudian ada pelataran. Pelataran juga ya kalau pelataran masih hidup cuman omsetnya mudun gitu. Iya, iya. Nah, itu jadi tidak hanya turun tapi ada yang tutup. Betul. Nah, mungkin barangkali karena di pandemi ini juga kalau lihat misalkan di daerah Batang, kita ngeliat ada beberapa kafe yang sudah menjamur sekarang. Betul. Jadi kalau Bang Asep keliling ke Batang itu, Ya. hampir 100 meter nanti ada kafe, 100 meter ada kafe itu. Itu Ya. justru berkembang. Saya ngeliat justru masa pandemik ini kayaknya hampir sudah berakhir kayaknya begitu. Iya, iya. Karena 3 bulan awal memang mereka betul-betul terpuruk. Di 3 bulan terakhir ini justru mereka bangkit lagi begitu. Iya. Baik, Mas Nur Rahman, sangat menarik, tapi kita harus jeda sesaat.